di sekeliling asrama putri itu ditaburin garam. Waktu ujung garam awal ditaruh sama ujung garam yang terakhir ditemuin, itu dari atas plafon itu ada yang lari. Guduk tuh bang, lari. Sampai akhirnya ketemu tangga, ada yang ngintip dan dilihat nggak ada apa-apa. Dia bilang ini tengah malam ngapain main bola kan? Nah dia lihat ternyata nggak bola bang. Dia lihatnya itu kepala dengan rambutnya yang panjang itu lagi bergelinding, mutar. Jadi kepalanya itu bergelinding, bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalamannya nih saat berada di salah satu asrama. Kita sapa dulu aja nih, sebelah gue ada Bang Riki nih. Halo Bang. Ya, halo. Sehat Bang? Betul. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan salah satu asrama nih Bang. Ini asrama apa nih Bang? Ini asrama sekolah sebenarnya. Oh, sekolah. Jadi salah satu sekolah kedinasan. Oh, dinas. Iya. Kalau dibilang kampus ya juga sih. Cuman karena dia kedinasan, jadi biasa namanya tuh sekolah tinggi ya. Oh, sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Oh, berarti bisa dibilang kampus juga lah ya? Iya, kampus juga. Universitas lah ya? Universitas. Oke. Nah, nempatin asrama itu berapa tahun nih Bang? Kalau dari, kebetulan kan sekolah saya ini kan ada dua, pada saat yang lalu, itu tahun 2003 itu ada dua kampus. Jadi di Jakarta satu, di Serang Bantennya satu. Oke. Berarti di daerah Serang nih ya? Di Serang, yang kita cerita ini di Serang Banten. Oke. Tapi tadi kan udah nyebutin desanya nih ya, di off record nih. Iya, off record ya. Kalau di sini nggak kita sebut ya. Iya. Karena di desa itu cuma ada kampus itu doang ya? Iya, cuma ada kampus itu doang. Dan tadi juga sempat cerita kalau ini ada tambak udangnya juga nih? Iya, ada tambak. Karena emang kampus, sekolah ya? Iya, sekolah. Sekolah perikanan ya tadi ya? Iya. Sorry, nempatin berapa tahun tadi? Kalau di Serang Bantennya itu kebetulan jurusan saya itu dibilang jurusan yang paling, kalau ditotalin paling lama di kampus yang di Serang. Itu kalau ditotalin dari sekitar 2,5 tahun. Oke, 2,5 tahun di situ. Nah, untuk kalau emang sekolahnya sendiri kan 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Berarti itu dari semester berapa ke semester berapa, Bang? Yang di Serang. Itu dari semester 2, 3, 4, kemudian di semester 6-7. Oke. Berarti semester 1, semester 5, sama semester terakhir di kampus Jakarta. Oke. Berarti lama juga ya? Lama, Bang. Lumayan ya. Dan yang ngalamin kejadian ini bukan cuma lu doang ya, Bang ya? Epicnya itu yang ngalamin hampir semua taruna sih, Bang. Hampir semua mahasiswa. Kalau kita sebutnya taruna ya. Taruna yang ada di sana, termasuk ada beberapa dosen juga yang ngalamin. Berarti sampai dosen-dosen. Dosennya juga turun tangan. Kacau nih. Berarti untuk cerita lengkapnya gimana, kita tahan dulu nih Bang ya. Boleh. Oke nih, buat kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Riki, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung aja kita mulai ceritanya deh Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Ya, jadi saya cerita di awalnya dulu nih, Bang Putro. Jadi memang saya kan bisa dibilang ini adalah anak daerah yang kuliah di Jakarta. Nah, kebetulan saya lulus di salah satu sekolah kedinasan, itu tepatnya di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu ini saya masuk kampusnya itu di tahun 2003. Nah, jadi dari semester 1 itu saya masih di kampus di Jakarta. Tapi ceritanya ini berlangsung di semester 2. Semester 2 ini kita ada beberapa jurusan yang pindah ke Serang. Nah, kebetulan jurusan saya itu adalah jurusan yang lumayan agak lama di Serangnya. Jadi semester 2 itu kita ada berapa jurusan, ada 4 jurusan yang ke Serang, Banten, untuk kampus vokasinya, kampus prakteknya. Nah, memang di Serang itu banyak
yang memang berhubungan sama jurusan saya. Jadi memang beberapa jurusan itu untuk prakteknya di semester 2 itu harus ke Serang semuanya. Pada saat kita ke Serang itu di semester 2 kita memang sudah diwanti-wanti sama beberapa senior sih. Nah, yang pertama mereka bilang tuh kalau seandainya kamu ada di Wisma, itu kan kita ada beberapa Wisma tuh Bang. Wisma L, Wisma M, Wisma O. Ada juga Wisma yang putrinya. Cuman untuk yang putranya itu ada 3 Wisma. Nah kebetulan saat itu saya kenanya di Wisma M. Nah Wisma M itu bersebelahan dengan Wisma Putri. Jadi Wisma cuma dibatasi sama tembok aja Bang. Jadi kejadiannya itu senior itu sempat bilang kalian kalau bisa apel malam itu jangan ada lagi keluar. Karena memang kalau setelah apel malam kan memang kita harus memang sudah aturannya itu harus istirahat. Kejadiannya yang pertama itu mungkin saya nggak terlalu berurut ya Bang ya, karena ini agak ceritanya sudah cukup lama. Tapi kejadian yang pertama itu saya pernah mengalami suatu kejadian yang aneh, itu di mana saat itu saya lagi sakit tipes kan. Jadi sakit tipes itu kebetulan di barak itu saya cuma tinggal 2 orang, yang lain ikut apel malam nih. Nah biasa apel malam itu kan jam 9 malam Bang. Yang sakit itu nggak boleh ikut. Jadi setelah diperiksa dengan piket, oh ya ternyata memang sakit, ya udah ya jadinya nggak ikut apel malam. Jadi yang kebetulan di asrama Wisma di barak M itu ada 2 orang, di sebelah barat 1, di sebelah timur 1. Nah jadi jam 9 lewat gitu, saya kebetulan kepengen buang air kecil. Nah kebetulan jarak dari kamar saya ke kamar mandi barak itu nggak terlalu jauh Bang. Jadi keluar, saya belok kanan, selang 2 kamar itu sudah ada kamar mandinya. Nah waktu saya mau buang air kecil itu saya ada ngelihat teman barak saya, teman satu kamar sih lebih tepatnya. Ya, mungkin saya sebutin aja namanya Zia. Nah Zia ini kebetulan teman satu kamar dan satu daerah dengan saya. Tapi dia beda jurusan. Waktu pas saya masuk ke kamar mandi itu memang saya ngelihat dia sendiri lagi nyuci baju. Nyuci malam-malam. Nyuci malam-malam karena memang di asrama itu kita punya kesempatan untuk nyuci itu di malam hari Bang. Setelah kegiatan perkuliahan selesai kita bisa nyucinya malam. Nah saat itu mungkin saya posisinya lagi memang lemas dan memang udah dibilang nggak bertenaga lah, cuma mampu jalan aja. Saya cuma bilang sama si Zia ini sih udah selesai apel gitu, jadi dia cuma ngangguk gitu. Tapi arah pandangan dia itu arah pandangan ke asrama Putri. Ya udah, saya bilang kok yang lainnya mana? Diam dia, nggak ada ngangguk lagi. Tapi karena badan saya udah mulai nggak enak, akhirnya saya balik lagi ke kamar, saya istirahat. Nah ternyata selang beberapa lama itu hampir jam 10, teman saya Zia ini baru selesai apel mereka. Udah rame lah itu para mahasiswanya masuk ke barak itu. Dia bawa nasi goreng nih buat saya. Bawa nasi goreng, dia bilang Ki bangun dulu katanya. Ini nasi goreng, makan dulu kata dia. Saya bangun, saya kaget lihat dia. Loh, keluar lagi. Apanya keluar lagi? Ini baru selesai apel malam ya, kami. Loh, jadi yang aku lihat di kamar mandi siapa? Nggak ada, ini baru selesai apel malam gitu. Dan jaraknya itu lumayan lama sih Bang. Itu kan saya jam 9 lewat itu saya ke kamar mandi. Nah, mereka itu baru pulang apel malam tuh hampir jam 10. Saya pertamanya nggak percaya saya kira dia itu cuman bercanda kan. Tapi ternyata ada teman kamar saya lagi yang masuk pakai baju dinas juga gitu, pakai baju dinas, sampai akhirnya dia bilang, loh baru pulang apel mah? Iya kata dia, seperti itu. Saya juga nggak ambil maksudnya nggak terlalu mikirin kan Bang, karena saya kira mungkin perasaan saya aja tuh. Nah itu satu Bang. Sorry Bang, si Zia ini cowok berarti ya? Cowok. Biar nggak ini ya nggak salah persepsi lah ya. Ya. Kebetulan saya memang di kamar itu ada 3 orang Bang, saya Zia dan Rama satu lagi. Nah di kamar itu juga kita ada kejadian Bang,
Itu di malam Rabu atau malam Kamis. Kita lagi belajar malam kan, karena kebetulan besok paginya kita UTS. Jadi jam setengah satu atau jam setengah 2 malam itu kita ada dengar suara nyapu, orang lagi nyapu. Itu kita dengarnya, saya sama si Rama ini dengar suaranya itu dari asrama putri. Nah, karena kan kalau kebetulan kamar kita ini jaraknya itu ke asrama putri cuma dibatasi sama tembok sekitar ya 5-8 meter lah, tembok baru asrama putri. Nah, dengar jelas sekali itu suara orang lagi nyapu pakai sapu lidi, Bang. Iya. Pakai sapu lidi. Jadi saya panggil si Rama, "Mah, dengar nggak nih ada orang nyapu?" "Ya, dengar." Cuman si Rama ini mungkin dia takut juga karena dia belajarnya itu meja belajarnya itu pas di samping jendela, Bang. Jadi jendela itu memang kita buka supaya masuk udara kan dari luar. Dia bilang, "Dengar." "Lihat, Mah." "Nggak usah," katanya, "itu kan asrama putri," kata dia. Bilang, "Ngapain lihat?" "Enggak, masa jam setengah 2 kayak gini kita dengar orang lagi nyapu, ngapain mereka nyapu malam-malam gini kan?" "Alah, mungkin orang lagi bersih-bersih," gitu kata si Rama. Nah, besoknya saya nanya ke teman yang kebetulan di jurusan saya kan ada beberapa orang yang putri, Bang. Saya nanya, "Semalam kalian biasanya kalau bersih-bersih di asrama itu malam ya? Atau tengah malam?" Dia bilang, "Nggak ada," katanya gitu. "Nggak, soalnya semalam ada dengar orang lagi nyapu pakai sapu lidi," gitu. "Nggak ada, kami yang taruninya itu jam 9, jam paling telat jam setengah 10 malam mereka udah pada istirahat." Udah pada istirahat, jadi nggak boleh lagi ada aktivitas. Kalaupun ada aktivitas itu cuma di kamar aja lagi belajar. Ya udah, saya pun nggak terlalu menggali lagi kan. Ada juga kejadian yang memang di Wisma O. Nah, di Wisma O ini memang kita waktu pas datang itu memang kita sudah diwanti-wanti sama senior kita ini. Kita bilang ada beberapa orang yang bilang, "Kalian kalau di Wisma O ini ya kayak saya bilang, jangan keluar malam-malam. Habis sampai malam itu udah langsung tidur. Karena kalau kalian begadang, pasti nanti kalian ada kelihatan hal-hal aneh," kata mereka. Nah, senior ini nggak bilang apa, sampai pada akhirnya kita ngalamin. Pertama yang ngalamin teman saya, beda kamar. Jadi ya namanya mereka ini kan kalau selesai apel malam kan ya namanya juga di asrama yang di Serang, Banten ini, Bang, cuman ada kakak kelas kita tuh cuman ada satu jurusan. Jurusan ini kan nggak bisa mengawasi kita yang 4 jurusan di asrama itu. Jadi ada beberapa orang yang bandel lah, yang bandel keluar malam gitu. Mereka ke Cilegon gitu kan, ke Cilegon sama ya ke Serangnya, jalan-jalan mereka. Nah, tengah malam mereka balik. Nah, salah satu teman saya itu waktu balik ke asrama, jadi Wisma O itu dia bisa, kalau umumnya, Bang, kita kalau keluar itu harus lewat pos penjagaan. Iya. Nah, sedangkan di Wisma O ini enggak. Jadi dia bisa lewat dari jalan setapak di Tambak itu, pematang di Tambak itu sampai ke pagar. Nah, di mereka lompat pagar, baru mereka bisa nunggu angkot aja. Seperti itu. Iya. Jadi mereka ada beberapa orang keluar tuh, yang bandel-bandelnya ini keluar. Nah, pulangnya, jadi di Tambak itu, di pematang itu kan ada pohon, saya nggak tahu sih pohon apa sih, bukan nggak tahu, lupa sih pohon apa, Bang. Jadi di pematang itu ada beberapa pohon, dan di pagar-pagar itu juga ada pohon-pohon, dibilang besar nggak besar kali, tapi yang jelas dia bilang pada saat dia masuk lagi ke lompat lewat pagar itu lagi, dia bilang ada sosok pocong itu ngintip dari balik pohon itu. Awalnya dia kira anak-anak Wisma ini yang ngerjain gitu. Dia kan keluarnya ini sama beberapa orang. Pada saat dia tanya, "Ada ngelihat ini nggak orang pakai baju putih tuh di belakang batang pohon dekat asrama?" "Nggak ada," katanya dia bilang. Misalnya gini, Bang, kita kan kalau sekali dilihat kan mungkin cuma halusinasi ya atau perasaan. Tapi ini dia udah berapa kali ngelihat, dan sosoknya itu kayak ngintip sembunyi gitu. Jadi waktu pas dia pulang dengan ada beberapa teman kita, ada teman saya ini pulang lewat di situ, nggak ngeliat apa-apa. Dan pada saat mereka masuk ke asrama juga,
Yang teman-teman itu kebanyakan udah pada tidur. Karena kan mereka tuh pulang kadang-kadang jam 1, jam setengah 2 seperti itu dari belakang supaya nggak tahu senior kan sama petugas piketnya juga. Nah ada juga kejadian masih dengan kawan saya, belum sayanya. Saya lupa malam apa, tapi dia bilang waktu dia keluar dari kamar mau ke kamar mandi juga, dia kayak ngelihat kepala gitu. Awalnya dikira bola karena dia dengar ada suara kayak bola gitu, bola mantul. Iya. Bola mantul gitu di di koridor Wisma itu. Dia bilang ini tengah malam ngapain main bola kan? Nah dia lihat ternyata nggak bola bang. Dia lihatnya itu kepala dengan rambutnya yang panjang itu lagi bergelinding, mutar. Jadi kepalanya itu bergelinding, bolak-balik. Syukurnya teman saya ini bukan orang yang takut ya, maksudnya dia itu begitu kaget udah masuk kamar langsung tutup pintu aja. Di situ desas-desusnya memang diceritai cuma di asrama itu aja, di Wisma O itu aja, di Wisma O sampai dia bilang seperti itu. Dia bilang sama teman-teman kamarnya, aku tadi malam ada ngeliat kepala bergelinding nih di koridor. Jam berapa katanya? Nggak ingat jam berapa, tapi tengah malam waktu mau ke kamar mandi, kata teman saya ini. Ya namanya juga yang cowok kan biasa main-main lah gitu kan, bercanda gitu. Nah sampai akhirnya ada yang ngalamin lagi bang, dan bukan 2-3 orang, jadi hampir lebih dari 3 orang itu memang ngelihat. Malah ada yang mereka keluar berdua itu ngelihat memang bergelinding kepala itu. Dari koridor itu bergelinding kepalanya. Nah sampai itulah berita itu nyampe ke kita yang ada di Wisma M. Di Wisma M sampai ada di situ sampai akhirnya kita maksudnya nggak ada yang nggak berani. Ada yang malah beberapa teman yang kalau udah malam habis belajar malam tuh dia nggak tidur di Wisma O, dia tidurnya di barak kita. Saking dia nggak mau ada kejadian seperti itu lagi. Dia kayak ngungsi gitu ya? Iya, jadi lumayan lama sih bang, sampai berapa minggu gitu kan, sampai kalau udah dibilang udah nggak ada penampakan lagi nih, udah aman. Nah kita kira ya senior kita kan masih ada, maksudnya sering kita kontak-kontak kan via SMS telepon gitu, sampai dibilang, Kak ini beneran nih ada yang cerita kakak itu. Oh itu belum apa-apa kata senior. Belum apa-apa katanya. Itu pasti kalian keluar lewat pagar belakang ya, lewat tambak ya. Dia bilang, iya kak, kan udah dibilang jangan pernah lewat tambak, kalau keluar lewat aja pos penjagaan nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya si beberapa teman saya ini ya udah karena udah nggak ada penampakan lagi, nggak ada kejadian seperti itu lagi, mereka balik lagi nih, yang nginap di Wisma sebelah itu balik lagi ke Wisma O-nya semua bang. Nah yang ini kejadian yang memang saya alami lagi bang. Kita itu pada saat kita tingkat 3 itu kita jadi senior di kampus tersebut. Nah disitulah kejadian yang memang hampir semua cowok yang tinggal di Wisma O itu ngalamin. Jadi di tingkat 3 itu kita kan punya junior bang. Nah juniornya ini kan nginapnya di Wisma M dan Wisma N juga. Wisma M sama Wisma N. Nah sedangkan kita yang satu jurusan semuanya nginap di Wisma O. Nggak banyak sih kita pria, cuman 30-an orang gitu. Jadi nginap di Wisma O semuanya. Nah di situ hampir semuanya pernah melihat bukan cuman satu makhluk bang ya, tapi ada beberapa makhluk. Kayak misalnya kuntilanak. Nah kuntilanak ini biasanya saya nggak tahu apakah tandanya sama dengan yang kita dengar kayak di film-film atau cerita orang, tapi yang kita dengar itu kayak suara kuda sama suara ayam, anak ayam. Nah, kuntilanaknya itu sering ya di pohon yang teman saya ngelihat pocongnya ini juga. Di pohon itu. Jadi sempat dia itu berapa kali nampakin
lagi duduk gitu. Yang berani itu memang ya mereka istilahnya kayak ngumpat gitulah, mengumpat dengan bahasa daerah mereka gitu kan, bahasa kasar gitu. Bahasa kasar gitu. Nah, bahasa kasar intinya kalau memang mau nampakin jangan tiba-tiba gitu. Kalau mau nampakin ya nampakin aja, tapi jangan tiba-tiba gitu. Sampai itu hampir seminggu itu ada 3 atau 4 kali itu pasti ngelihat gitu. Nah, ada satu orang yang kebetulan kan kita di sekolah itu kan dari berbagai daerah bang, yang dari Papua. Nah, yang dari Papua ini agak bandel dikit nih, agak bandel orangnya. Didatengin dia bawa kayu, dia lempar. Nah, dia lempar nggak kena. Padahal deket tuh dia lempar, tapi nggak kena kayunya. Sampai dia bicara bahasa timur sana lah, entah saya kurang jelas apa artinya, tapi yang jelas dia bilang udah saya maki itu, saya marahin tuh kuntilanaknya. Sampai saya bilang, alah kamu itu ngomong aja katanya, emang berani kamu. Memang waktu pas dia keluar buat lempar itu memang nggak ada ngelihat siapa-siapa, maksudnya nggak ada teman-teman nih yang ngawanin, karena dia cerita aja kan. Kita bilang mana berani, saya nggak nyebut namanya ya bang ya, mana berani dia tuh. Ya udah, sampai saat itu ada yang melihat juga nih. Nah, dia ini dari Sulawesi. Nah, teman saya yang dari Sulawesi ini dia bangunin nih saya bangunin, Ki, ada pemandangan bagus katanya. Dia bilang, apa? Dia bilang, jam berapa? Kan tidur tuh bang saya. Bangun dulu katanya, ada pemandangan bagus, yuk. Kata dia, diajak. Dia lihat tuh katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang kayak dalam ini kan. Memang kawan saya ini non muslim. Nah, non muslim bilang tuh ada pemandangan bagus. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu kuntilanak katanya. Iya, baru ini aku lihat. Nah, memang jelas bang, jelas sekali itu. Samperin, enggak, saya bilang, jangan cari penyakit, saya bilang. Karena udah tengah malam nih, nggak usah macam-macam, saya bilang. Itu tambak, pleset tambak, basah, udah kita kena tegur lagi sama instruktur. Ya udah, akhirnya kita ngurungin niat. Nah, dia cerita di kelas kan, di ruangan kelas, dia cerita, nanti malam kita ini lagi yuk, ngelihat lagi, kata dia. Dia bilang, teman-teman saya bilang, nggak usah, aku nggak berani, kayak gitu. Udah nggak apa-apa. Nah, teman-teman yang dari timur ini pada nantangin bang, ada 2-3 orang gitu yang temenin dia, nggak ketemu malam itu, nggak kelihatan sampai lumayan lama juga tuh nggak kelihatan. Tapi yang paling sering adalah pada saat mereka itu keluar. Kalau kita namanya pesiar bang, jadi kalau kita Sabtu Minggu itu pesiar, tapi mereka itu keluarnya bukan di jam pesiar, bolosnya. Nah, kalau kita bahasanya ngabur lah, ngaburnya itu bukan di jam pesiar. Setiap mereka keluar ngabur dari asrama di hari yang bukan pesiar, itu pasti ketemunya dengan sosok yang saya bilang tadi. Pocong apa kuntilanak? Iya. Yang pocong? Pocong dan kuntilanak. Oh, dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Jadi mereka itu pasti ketemu sama yang itu. Kan berurut tuh sampai ada yang sakit tuh, teman saya, seingat saya ada 1 apa 2 orang gitu sakit demam, pulang dari ngabur itu, sakit demam dia 2 hari, itu nggak masuk kelas. Kita tanya, bukan dia yang bilang sih, bukan yang si sakit ini yang bilang, tapi temennya bilang, dia cerita gara-gara ngelihat kuntilanak demam katanya gitu. Karena memang ketemunya berpapasan bang. Jadi begitu dia masuk dari pagar menuju ke Wisma U, begitu pas mau dia lewat pohon yang kelihatan pocong itu, kuntilanaknya lewat depan dia. Jadi di situ dia kaget sampai dia bilang dia sampai jatuh ke duduk gitu. Besoknya dia demam langsung, demam tinggi. Ada juga kejadian yang memang satu kejadian tapi yang ngalaminya ini banyak bang. Jadi ada kejadian di mana
salah satu teman kita yang putri, kebetulan dia beda jurusan. Jadi habis apel malam tuh dia, kalau nggak salah, itu masih ada senior tuh bang. Dia teriak itu habis apel malam, sekitar jam setengah 10 malam. Teriak, dia bilang ada cowok lagi nongkrong di tembok kamar mandi. Jadi karena kamar mandinya barak bang, tapi ini beda kalau untuk yang kamar mandi yang cewek itu agak beda bang. Tapi intinya tetap ada sekat tembok yang istilah gimana ya saya bilangnya, batasan tembok gitulah yang ada. Pembatas kamar mandi, cuma atasnya nggak itu tuh. Iya, jadi dia nongkrong di situ, duduk jongkok. Nah, teman saya yang cewek ini, dia kiranya cowok di situ, dia teriak sampai yang anggota piket dibilang ini siapa? Mereka nyebutnya Taruna. Ini siapa Taruna yang ngintip dari kamar mandi cewek? Gimana ciri-cirinya? Nah, ditanyalah sama yang teriak ini. Karena kebetulan yang ngelihatnya juga kan bukan cuman yang bukan dia aja, ada satu orang lagi ngelihat. Nah, dideskripsikan lah kalau si kawan saya yang cewek ini ngelihat cowok berbulu pakai celana pendek nongkrong sambil ngeliatin dia. Hitam katanya, hitam berbulu sambil ngeliatin si cewek ini. Dari situlah, jadi waktu pas kawannya itu teriak kan, yang si cewek ini teriak, kawannya yang satu itu kan nyamperin nih bang. Sempat dilihat dia loncat. Ngelihat juga berarti. Loncat, maka dia si kawannya ini bisa deskripsikan bentuknya seperti itu. Pada saat malam itu piket itu ngumpulin lah kita. Ngumpulin kita, kebetulan kita ada di lapangan, kita ada lapangan besar sama lapangan voli bang. Nah lapangan voli itu, lapangan upacara, lapangan besar itu sama lapangan voli. Nah kita yang junior-juniornya itu dikumpulin di lapangan voli itu. Ditanya itu siapa, sampai dicek tuh semuanya, siapa yang piket, siapa yang ditambak gitu kan, dicek semuanya. Dan ternyata nggak ada yang teman kita yang sesuai, maksudnya yang memang berkeliaran seperti itu. Pas kita di lapangan voli itu kembali tuh teriak tuh cewek, tapi dengan orang yang berbeda. Oh iya. Dengan orang yang berbeda. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi yang jelas teriak lagi. Anggota piketnya nyamperin lagi ke situ, ada apa? Ngelihat lagi, tapi dia udah naik ke atas plafon. Ya udah, jadi kan agak susah tuh bang kalau kita harus ngintip plafon tuh harus ada tangga, harus ada tangga. Nah logikanya, sedangkan kita pakai tangga, dia naiknya gimana gitu. Dan plafon kita itu bukan plafon tebal gitu, jadi kayak kalau memang diinjak aja pasti roboh gitu. Pas disamperin sama anggota piket itu, saya nggak tahu ya apakah memang teman-teman cewek kita yang di asrama itu lihat semua, tapi itu teriak semua tuh. Angkatan saya itu pada saat itu emang teriak semua. Teriak semua. Sampai akhirnya kita pun yang di lapangan voli itu coba nyamperin, tapi ditahan kan, karena kan memang nggak boleh masuk ke asrama cewek gitu, ditahan. Udah ditahan sampai akhirnya dipanggil dosen bang. Nah kebetulan dosen kita tuh memang asli orang Serang, dan dia memang rumahnya kebetulan kan memang kita di asrama itu ada perumahan dosen bang. Nah datanglah si dosen itu ke Wisma. Kurang jelas saya karena yang piketnya ini kan senior, yang jaga piketnya senior, dia ngomong sama dosennya ini. Nah dosennya ini bawa garam. Nah, pada saat dia bawa garam itu dia tebarin lah itu nggak dicampur tangan siapa, maksudnya nggak dibantu dengan mahasiswanya, nggak ada. Beliau sendiri yang taburin garam dari, pokoknya di sekeliling asrama putri itu ditaburin garam. Waktu ujung garam awal ditaruh sama ujung garam yang terakhir ditemuin, itu dari atas plafon itu ada yang lari. Lari. Sampai akhirnya ketemu tangga, ada yang ngintip dan dilihat nggak ada apa-apa. Musang bukan, kucing bukan gitu. Tapi yang jelas kalau kalau binatang ngejar sesuatu memang suaranya seperti itu. Tapi ini memang kayak orang lari bang. Orang lari dari ujung ke ujung itu sekitar berapa menit ya gitu, ujung ke ujung lari.
dijaga kan, dijaga ujung sana sama piket, dan kita juga ada yang beberapa yang teman kita yang cowok kita jaga sampai bilang nggak ada nih, nggak ada apa-apa. Nah, cuman suara aja, nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama dari situ bang, jadi beberapa teman kita yang cowok itu kan ada jaga piket tambak namanya. Piket tambak, ada 3 orang apa 4 orang gitu di tambak, lari nyamperin kita. Dia tanya ada apa, tanya ada maling. Ada maling yang ngintip cewek lagi ke kamar mandi. Nah, yang ditambak ini sebenarnya dia mau melaporkan ada sesuatu juga di tambak itu, bang. Tapi karena dia ngelihat kita udah berkumpul di lapangan voli dan dia serama cewek itu, jadinya dia nanya dulu nih, nanya dulu. Nah, habis itu dia jumpain piket. Kenapa? Jadi gini bang. Mitos atau percaya atau tidak, tapi memang pada saat itu memang di tambak itu lagi musim-musim mau masa panen. Lagi masa panen. Jadi tambak itu kan harus dijaga. Harus dijaga walaupun hampir semuanya itu, bukan hampir sih, keseluruhan yang di kampus itu tambaknya memang punya kita. Tapi tetap harus dijaga katanya. Nah, dia bilang, kenapa? Kami semua yang ada di tambak itu ada ngelihat orang pakai baju putih melayang dilewatin tambak, Pak. Mana? Udah lari tuh yang piket sama beberapa teman kita yang dari mahasiswa ke tambak juga. Ngelihat pakai senter. Dia bilang, itu Pak. Nah, ada bayangan, hilang lagi. Pindah lagi dia ke tambak yang lain posisinya, Bang. Pindah lagi. Jadi udah hampir ke seluruh tambak nih. Hampir ke seluruh tambak. Hampir seluruh tambak itu pindah-pindah dia si makhluk ini kan. Pada saat itu seingat saya itu hampir semua mahasiswa itu nggak ada yang tidur, Bang. Cewek cowok nih? Yang cewek, yang cewek ini kan habis kejadian itu semuanya dipindahkan ke masjid, Bang. Tidur di masjid mereka. Iya. Jadi semua agama itu pindah ke masjid semua. Tidur di sana biar aman kan, biar aman. Jadi wisma putrinya itu kosong. Nah, dicek memang nggak ada apa-apa. Sampai yang ditambak juga pada jagain itu. Alhamdulillahnya saat itu nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada kejadian apa-apa, Bang. Nah, pada saat itu kan kejadian itu masih masa-masa saya awal-awal masuk tuh, Bang. Awal-awal masuk. Maksudnya di asrama Serang, Banten itu kan masih junior lah. Masih junior. Jadi kita belum terlalu menganggap hal itu hal yang biasa gitu. Namanya juga kita dari berbagai macam daerah ngelihat kayak gitu. Apalagi kejadiannya itu rame kan. Shock juga kan. Kok ada nih kan. Kok ada. Nah, sampai akhirnya kita ngalamin waktu kita jadi senior. Nah, itulah yang senior yang waktu kita semuanya tinggal di Wisma U. Ada beberapa juga itu gangguan kayak tiba-tiba teman kita itu ada yang kesurupan. Kesurupan. Nah, cowok, Bang, kesurupan. Nah, kesurupannya itu saya nggak ingat dia pulang pesiar atau pulang dari ngabur, tapi yang jelas kesurupan dia teriak-teriak, nggak jelas meracau gitu ngomongnya, sampai akhirnya dipanggil salah satu teman kita yang orang masjid nih, maksudnya orang yang ngerti lah, paham. Akhirnya dibaca-bacain, alhamdulillah sembuh. Tapi yang namanya cowok ya gimana, Bang ya, maksudnya mereka tuh tetap aja bandel. Kita tuh tetap aja bandel, tetap aja yang memang mereka tuh ada yang ngabur gitu, tetap ngabur walaupun ada kejadian seperti itu. Sampai akhirnya kita ada ngelihat kayak apa ya, bola api terbang gitu. Itu di belakang Wisma U juga. Jadi di Wisma U itu memang hampir semua jenis makhluk saya kira berkumpulnya di belakang Wisma U itu semua, Bang. Jadi kejadiannya itu yang pas kita lihat bola api itu, kebetulan kan di kamar saya itu kan kita punya namanya malam kerohanian, Bang. Malam kerohanian itu malam di mana semua cowok, yang cewek juga itu kamar masing-masing. Jadi kebetulan di kamar saya itu kan ada 3 agama tuh. Beda-beda. Islam, Hindu, sama Nasrani. Jadi ya kita ibadah kan, 3-3-nya situ. Nah, selesai ibadah itu mau apel malam, lagi mau pakai baju dinas. Nah, di situ lah ngeliat
Bola api. Bola api. Nah, ternyata selang beberapa kamar ngelihat juga. Oh. Nah, selang beberapa kamar dari kita tuh ada ngelihat juga. Tapi enggak diceritain pada saat itu. Nah, diceritain waktu pulang apel malam. Oh iya. Waktu pulang apel malam baru dicerita. Pertama, kebetulan si teman saya ini kan dia Poltar, Polisi Taruna. Jadi dia cerita ke teman kamarnya dulu kan. Nah, teman kamarnya ini yang kebetulan yang teman saya yang di satu kamar ini nyampein lagi, kita ada ngelihat bola api nih di belakang Wisma U. Lagi terbang-terbang. Gak percaya kan? Konfirmasi sama si A, bener nggak? Katanya, iya bener. Dikonfirmasi lagi ke saya, iya bener, kata dia kayak gitu. Kata saya, iya bener. Nah, ternyata di selang beberapa kamar lihat juga, loh, kukira aku aja nih yang lihat. Kapan lihatnya, jam berapa? Sama jamnya semua. Nah, kita kiranya obor. Kita kiranya obor, tapi obor kan pasti ada yang bawa dan nggak mungkin orang ngelewatin tambak itu, Bang. Itu kan air kan, tambak. Berdiri di air. Jadi mutar-mutarnya di situ dia. Di situ mutarnya sampai hilang. Ya katanya sih, Bang ya. Katanya itu ada memang tempat mereka di situ. Memang tempat mereka di situ. Jadi kalaupun kita nggak tahu awalnya, kita nggak izin mau lewat ataupun ya mau lewat pohon itu pasti dinampakin gitu. Nah, ada juga cerita, Bang, itu ini saya belum tahu kebenarannya. Tapi kebetulan kan kampus kita tuh dekat dengan pantai ya, Bang ya. Dekat dengan pantai. Jadi di ujung pantai itu ada tandon tua. Tandon tuanya itu model bangunan, Bang. Oh, kayak bak air gitu ya? Bak air, tapi memang dia kayak ruangan gitu. Oh, dia bisa air semua? Iya. Jadi untuk air dari ngalirin air dari pantai itu ke tambak. Oh, berarti emang tambaknya ini air asin jadi ya? Iya, jadinya kayak air payau lah, Bang. Jadi masuk ke situ. Beberapa orang bilang di situ ada pada masa itu ya, Bang ya, mereka cerita-cerita kalau itu ada namanya gerbang. Gerbang antara gerbang manusia dan gerbang Ratu Pantai Selatan Ratu apa gitu pokoknya. Dia bilang di situ sering kalau ada lihat kuntilanak merah, mau lihat kuntilanak merah di situ tempatnya. Entah supaya kita jangan ke sana, tapi yang namanya kita kan penasarannya makin besar, Bang. Kalau bilang gitu, kita pergi. Kita kalau mau ke sana itu harus ngelewatin ya jalan tambak lah, jalan setapak tambak itu pematang. Pematangnya kita lewat situ, memang langsung pantai lepas gitu, Bang. Pantai lepas, dan beberapa instruktur memang bilang kalian nggak usah ke sana gitu. Udah dilarang ya? Memang udah dilarang. Ya dilarangnya karena apa? Mereka instruktur juga nggak mau cerita gitu. Tapi dia bilang nggak usah ke sana. Jadi lingkungan kalian cuman seputar batasan ini aja. Jangan sampai kalian ke tempat tandon itu, kata instruktur ini. Jadi kebenarannya itu kan karena ada beberapa teman saya yang mereka bilang mereka ngelihat kuntilanak merah di situ, di bendungan itu. Terutama yang jaga tambak. Jadi tambaknya ini kan ada berapa petak ya? Saya nggak ingat lagi banget. Pokoknya lebih dari 5 gitulah. Lebih dari 5 petak. Sampai akhirnya yang sering ngelihat itu adalah mereka yang sering jaga tambak. Sering jaga tambak. Jadi selain makhluk yang di dekat tandon itu sama dengan orang yang pakai baju putih yang terbang. Bukan orang sih, saya nggak. Mereka bilang cahaya putih gitu, tapi bentuknya kayak wujud orang terbang gitu. Ada satu lagi, Bang, ini yang saya alamin. Itu kelas kita itu memang nggak banyak di kampus Serang itu, kelas perkuliahannya nggak banyak.
Jadi ada satu waktu di mana kita kuliahnya sampai malam. Oke. Kuliahnya sampai malam itu sekitar jam 9-an lewat, jam setengah 10 gitulah. Dan memang sebenarnya biasa sih kalau udah kuliah sampai malam. Cuma memang pada saat itu kita kuliahnya sampai jam 10-an. Itu kan selesai kuliah kita balik tuh Bang. Balik ke asrama. Tapi kita ada pengecekan dulu tuh di lapangan. Bukan apel malam sih, tapi pengecekan aja, pengecekan berapa personil kan. So, habis dicek semuanya, ada beberapa teman saya yang ketinggalan barang. Oke. Infocus ketinggalan di kampus, di kelas. Jadi balik tuh 3 orang. Nah, waktu mereka balik ke kampus itu kan kelas sudah pada dimatiin semua Bang, lampu-lampu. Jadi waktu mereka balik ke kampus, mereka ngelihat ada 2 orang duduk di kelas kita, mahasiswa dengan pakai baju dinas juga. Kan udah dikunci ya, udah dikunci, kita buka. Pas mereka lihat di kacanya itu memang ada 2 orang duduk di sudut. Di sudut lagi natap ke papan tulis. Pas kita lihat gitu di jendela. Siapa itu kan? Karena kan udah dicek nggak ada, maksudnya udah lengkap nih. Mahasiswa udah lengkap. Kok ada orang duduk? Kita buka, kita nyalain lampu, nggak ada orangnya. Langsung hilang? Hilang. Tapi waktu pas saya dan 2 orang teman saya ini ngelihat, memang jelas dua orang bayangan hitam tapi pakai dinas, duduk pakai topi pet gitu. Pet kita duduk lagi tegap gini, nggak gerak gitu. Nah kita kira teman kan, tapi posisinya lampunya kan udah mati, semua kelas tuh udah pada mati karena nggak terlalu banyak. Mati, kita lihat, kita buka, kita hidupin lampu, nggak ada. Tapi cewek apa cowok sosoknya ini? Cowok. Dua-duanya? Dua-dua cowok. Oke. Tapi memang kelihatan kok pakai baju dinas dan itu memang kayak taruna. Berarti samar-samar karena gelap ya? Gelap, ya. Nah itu yang memang kejadian yang saya dan teman saya alami. Tapi ada juga teman saya yang ngalamin Bang, itu kita kan punya kapel. Kita punya kapel tempat ibadah mereka yang Nasrani, dekat dengan kelas juga, dekat dengan kelas kita. Menurut mereka jadi mereka ini kan ada petugas piket untuk bersihin kapelnya tuh. Kalau mau ibadah mereka bersihin kapel. Nah, ada beberapa teman saya yang ngelihat yang Nasrani itu ngelihat di kapelnya itu ada orang lagi pegang gitar lagi main malam. Tapi ada suaranya gitar? Enggak, lagi pegang gitar. Gini-gini aja tapi nggak ada suaranya? Nggak ada. Gitar akustik. Dan itu kejadiannya habis maghrib. Habis maghrib. Jadi mereka bersihin, lihat ada orang pegang gitar main. Nah, sebenarnya cukup banyak sih Bang. Tapi itu adalah kejadian-kejadian yang memang saya dan teman-teman dekat saya yang ngalamin gitu. Walaupun ya awalnya kan juga udah dikasih tahu kalau sama senior ada pantangan-pantangan nih yang kita nggak boleh lakuin di Serang Banten itu. Nah salah satunya ya itu tadi ngabur itu. Jadi ya sejak saat itu waktu kita senior ya tetap ada sih yang ngabur 1-2 orang Bang, tapi sudah hampir semuanya kita ngelewat karena kita udah jadi senior di kampus itu sendiri, ya udah kita nggak harus ngabur lagi. Tapi kalau kita selalu, jadi informasi ini kita selalu nyampein ke junior-junior kita Bang, yang khususnya mereka yang mau ngabur dan mereka yang bakal tinggal di Wisma U. Berarti diperingatin ya? Sudah diingatin. Kalau ngabur ada kejadian ini. Tapi hampir semua kita kasih tahu ke junior itu nggak ada kasih tahu ada sosok makhluknya. Cuman kita bilang kalian kalau ngabur jangan, lebih baik lewat pos depan aja. Kalau ngabur kalian harus terima konsekuensinya. Nah si junior ini kan termasuk kita berpikir kita dihukum sama senior. Tapi ternyata tidak.
ada arti yang memang harus si junior ini cari tahu sendiri. Begini rupanya maksud dari si senior itu kasih tahu. Oh iya. Berarti yang hukum nih malah setan ya? Iya itu. Kalau bukan orang Bukan orang. Karena tadi dari cerita abang nih, kalau orang yang ngabur di atas pagar tadi ya, itu kan biasanya disosokin sama pocong sama kuntilanak yang ada di salah satu pohon itu ya? Iya. Yang di samping tambak tadi ya? Iya, bukan di samping tambak. Dia di samping tambak di Jalan Pematang itu, tapi dia dekat dengan pagar. Oh iya. Pagar untuk keluar. Emang mungkin di situ tempatnya kali ya? Iya. Karena selalu nongolnya di situ. Selalu nongolnya di situ. Oke. Dan tadi kan abang cerita agak ini ya bang ya, karena ini kejadian hampir 20 tahun lalu ya. Iya. Jadi kita wajarin lah, nggak terlalu mengurut ya bang. Iya. Iya 20 tahun lalu sih ya. Jadi 20 tahun lalu ya kemarin udah lupa nih. Karena memang kalau kejadian di Serang itu memang hampir mungkin pun sampai saat ini mereka yang junior ada beberapa yang ada beberapa ya sampai sekarang ya, kemungkinan. Karena emang kalau emang diulik lagi dari semua mahasiswa yang tinggal di situ pasti ada aja cerita ya. Ada. Karena kan nggak semua abang kenal ya di sana. Iya, betul. Mungkin ya cerita-cerita abang ini yang dari teman-teman terdekat. Iya. Yang dialamin sendiri. Mungkin kan yang di asrama cewek itu kan banyak juga cerita ya sebenarnya. Banyak bang. Cuman kan saya nggak ingat lagi, tapi mereka pernah cerita kalau suara nyapu mereka sering dengar. Oh iya. Tengah malam. Berarti antara barak cewek dan barak abang nih, barak yang M ya tadi ya? Barak M. Itu ada semacam jalan? Bukan jalan sih bang, tapi kayak halaman, kemudian ada sekat kayak tembok. Oh iya. Ada tembok, tapi temboknya nggak tinggi, sekitar berapa ya? 2 meter itu. Iya. Untuk pemisah ya? Pemisah aja. Barak cowok cewek. Iya. Berarti yang nyapunya di situ tuh? Di barak cewek. Oh barak cewek? Berarti masih di halaman cewek jatuhnya ya? Iya, tapi kayaknya pas di samping tembok itu. Karena dekat kali suaranya bang. Iya. Kita dengar. Pakai sapu lidi kan tengah malam. Tapi kan ada berarti jendelanya itu ngadep ke tembok itu. Iya. Ngadep ke tembok dan jendela memang kita buka dan yang dengar bukan saya aja, ada teman saya si Rama ini dengar juga. Iya. Malah dia sering, "Ma dengar nggak?" Dengar. Udah hanya ribut kata dia gitu. Ngerinya kalau ngeliat ini kan di sebelah tembok itu ada suara nih. Iya. Kalau nongol tiba-tiba tembus kan. Nah itu dia repotnya bang. Tadi yang paling epic nih ya, nggak ada sosok itu berbulu ya. Iya. Itu badannya kayak bener-bener kayak orang gitu. Orang bang katanya. Maksudnya postur tubuhnya kayak orang. Kalau gondoro itu kan gede. Iya. Biasanya yang kita tahu ya gede, kuku panjang berbulu. Tapi ini postur orang cuma berbulu. Iya, berbulu. Hitam kata dia. Berarti si cewek ini yang teriak, dia nganggapnya itu beneran orang. Dia berpikir itu orang dan dia berpikirnya itu cowok. Yang taruna gitu. Yang emang bandel mau ngintip. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau kita juga nggak mungkin ngintip bang, karena kan peraturan di tempat di sekolah kita tuh ketat sekali. Kalau ada susila dikit aja udah DO. Iya, DO. Pasti ngeri ya. Nggak mau orang ngambil resiko kayak gitu. Iya. Tapi kan sempat lari di atas pelapor. Iya, di atas pelapor. Kalau emang orang roboh deh. Roboh. Jangan kan pelapon-pelapon di sana ya, di sini aja yang ibarat takut orang naik pasti roboh. Iya, benar. Apalagi di sana. Iya. Berarti itu tadi dosennya orang Serang tadi ya? Iya, orang Serang. Mungkin dia orang pintar apa gimana, kita nggak tahu ya, orang bisa lah ya. Mungkin beliau ini udah sering juga ngalamin bang. Karena dia nggak mungkin kan dia langsung ngambil garam. Iya, udah tahu situasinya nih mungkin ya. Tapi dosen itu nggak cerita, itu tuh makhluk apa sih? Nggak. Ya, setahu yang waktu saya di situ dia beliau nggak ada cerita apa-apa. Cerita ke petugas piket tuh nggak juga? Nggak ada juga. Oh, berarti dia keep sendiri itu? Iya, mungkin khawatir, kan berita itu nyampe-nyampe kan. Tapi ya namanya kita pasti nyampein ke Jakarta juga. Ya pasti sih sebenarnya. Tapi yang saat kejadian itu kan ada sosok putih tuh. Yang melayang-melayang itu yang ya? Ditambak ya? Ditambak. Itu beda sosok kan? Kayaknya beda sih. Beda. Oh, yang itu abang nggak ngeliat ya? Kita kan sebagian ada yang di lapangan voli, ngawasin di situ. Jadi sebagian yang ditambak. Ketambak semua. Iya. Berarti itu yang melayang itu sosoknya kayak bisa dibilang kuntilanak mungkin ya? Apa kayak orang cowok berbaju putih apa gimana itu? Kalau dari cerita yang penjaga tambak ini? Mereka bilang lebih ke pocong sih bang. Oh, pocong? Lebih ke pocong. Karena memang
terakhir yang si teman saya yang sering kena piket tambak, dia memang sering ada penampakan pocong di situ. Di tambak itu. Di tambak itu. Katanya ada sekitar 5 lebih petak ya? Iya. Hampir di semua petak itu ada pocong. Lewat di tambak-tambak itu aja. Keliling gitu. Keliling. Nah kalau boleh tahu nih, Bang, itu tambak apa sih, Bang? Tambak udang, Bang. Udang. Masa pocong suka mau udang bagaimana? Itu kurang tahu juga. Karena mungkin gini, Bang ya, mungkin ini ada hubungannya juga dengan yang tandon itu. Ya, yang tandon. Karena kan yang saya dapat kabarnya itu kan itu katanya itu gerbang ya. Gerbang antara yang penghuni pantai selatannya itu sama dunia manusia. Oh, emang itu sebenarnya bisa dibilang mitos. Cuman kita nggak kurang tahu juga ya, maksudnya orang-orang membuat cerita itu emang bener di situ ada atau buat ngelarang kita ke sana. Nah itu dia. Ya itu yang masih penasaran sih, Bang. Tapi emang pernah ada kejadian nggak sih di Tandon itu? Maksudnya sampai bener-bener ibaratnya orang ngelarang buat ke situ? Saya kurang tahu juga sih, Bang. Kalau untuk yang kejadian pastinya seperti apa. Tapi kalau dari cerita dari kita kan punya senior yang memang sudah tamat, tapi istilahnya juga kerja di situ sebagai instruktur juga, instruktur lapangan. Alumni begitu. Alumni. Nah, dari yang mereka cerita itu memang pernah ada kejadian habis maghrib. Jadi antara maghrib sama malam itu mereka ngelihat kayak ada cahaya merah gitu di dekat tandon itu. Oke. Jadi cahayanya itu kayak lingkaran gitu. Kayak bentuk gerbang begini. Iya. Wah, kayak gapura gitu. Itu sih yang saya pernah dapat informasinya kayak gitu, Bang. Berarti bisa jadi bener ya? Iya. Percaya nggak percaya kan? Ya, tapi ya itu dari alumni yang kita dengar sih. Ibaratnya percaya nggak percaya, intinya jangan ke sana. Jangan ke sana, gitu ya. dikasih tahu. Tapi ya emang udah beberapa orang yang lihat kuntilanak merah di situ. Iya. Yang terutama yang penjaga tambak. Piket tambaknya. Piket tambak ya. Piket tambak. Gila, berarti serem banget. Berarti itu emang di sebelah pantai berarti. Iya, memang kampus pantai sih kampus sebenarnya. Pantai. Jadi sebenarnya kayak kalau pantai bentar itu, deket. Deket, Bang. Mas sebelah-sebelahan malah. Sebelah-sebelahan. Jadi kita kalau memang kita misalnya ke pulau Pulau Pemuda, terus ada pulau di Taman Bakau itu kan kita punya kapal gitu. Kita punya kapal, ya udah kita tinggal ke dermaga, naik kapal udah 45 menit udah nyampe. Naik kapal apa tuh? Mesin itu. Mesin ya, mesin apa sih namanya itu lupa. Mesin tempel gitu. Yang di tas, muter. Aduh, gitu. Gila. Berarti ini luar biasa nih ya. Hampir semua ibaratnya taruna-taruni ya. Tadi ya, saya nyebutnya taruna ya, taruni ya. Itu hampir semua ngalamin. Dan terutama di barak asrama O ya tadi. Asrama O, asrama O ya. Di mana tadi ada kepala tuh ya. Kepala yang nggak satu orang doang lihat ya. Gila sih. Tapi itu ada cerita nggak di balik kepala itu? Dari pengurus-pengurus atau gimana? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada ya? Emang cuman kayak jadi urban legend aja gitu ya? Dan bukan sekedar urban legend, karena emang beberapa orang banyak yang lihat. Iya. Tadi suaranya kayak apa? Bola dipantulin itu? Iya, bola basket? Kayak bola mantul gitu lah. Iya, bola basket itu. Bola mantul, terus menggelinding kan. Jadi kena dinding. Iya, tapi tadi sosoknya itu kan rambutnya panjang. Rambutnya panjang berarti bisa disimpulin kalau itu cewek. Cewek, bisa jadi. Iya, Bang. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ricky nih. Jadi kurang lebih 2,5 tahun ya, Bang ya? Iya, totalnya 2,5 tahun, Bang. 2,5 tahun dari semester 2, 3, 4, sama 7 ya? Iya. 6-7 ya? 6-7. Sekitar 2,5 tahun nempatin salah satu asrama di daerah Serang, Banten. Dan untuk desanya nggak usah kita sebut ya, Bang, karena ya agak sensitif, takutnya kita ibaratnya menjelek-jelekan. Iya. Ibaratnya kan ini cerita-cerita dari ibaratnya pengurus-pengurusnya pun tahu kalau itu tuh barak angker. Iya. Asrama itu angker. Iya. Sekali lagi kita nggak ada untuk menjelek-jelekan tempat, untuk ini ibaratnya
kalau ada hikmahnya bisa diambil lah Bang. Iya. Oke, thank you banget deh Bang Ricky. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Bang Ricky juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.